Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita melakukan kuliah online ya. Berhubung pada minggu yang lalu kita belum tatap muka, jadi saya share video ini dari kuliah pertama. Baik, eh, analisa struktur matrik ini merupakan salah satu mata kuliah analisa struktur ya. Seiring dengan banyaknya ya analisa struktur matrik, misalnya di mekanika rekayasa yang lain, Mekrek 4 misalnya membahas tentang TKBA, metode Kani, metode yang lain ya. Jadi analisa struktur matrik ini adalah merupakan salah satu metode yang bisa digunakan dalam menganalisa struktur selain menggunakan metode yang saya sebutkan tadi. Nah, analisa struktur matrik ini sebenarnya metode yang sudah lama ditemukan ya. Tapi karena matrik itu ribet, dulunya metode ini tinggalkan. Nah, baru pada akhir-akhir ini dengan perkembangan komputer, metode ini dilirik kembali sehingga dengan menggunakan komputer perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Malahan dengan perkembangan akhir-akhir ini, analisis struktur matrik ini berbasis software yang bersifat komersil, misalnya ada software SAP misalnya, kemudian ada software software etap, Plexis dan seterusnya. Nah, jadi dengan ditemukannya komputer, metode ini akan menjadi lebih mudah ya untuk dipelajari. Nah, analisa struktur metode matrik ini merupakan bagian kecil ya yang dari apa yang dinamakan dengan metode elemen hingga. Metode elemen hingga atau dengan kata lain disebut sebagai finite element. Nah, jadi finite element atau metode elemen hingga. Namun kita di teknik sipil tentu finite element hingga ini sebenarnya ruang lingkupnya luas, tapi di teknik sipil tuh kita batasi pembahasannya. Nah, baik. Kemudian jenis problem yang bisa diselesaikan itu beragam sebenarnya. Analisa struktur matrik ini sendiri punya kelebihan ya bila dibandingkan dengan metode yang lain, misalnya metode TKBA atau metode Kani. Analisa struktur matrik ini hampir bisa menyelesaikan semua permasalahan, baik dia statis tertentu maupun statis tak tentu. Malahan analisa struktur matrik atau metode elemen hingga ini bisa dipakai dalam menyelesaikan masalah heat transfer, perpindahan panas fluida, transportasi massa, dan di bidang elektromagnetik. Nah, jadi keuntungan dari metode elemen hingga ini tentu ya sangat banyak ya dengan ditemukan komputer tadi. Tapi kalau tanpa menggunakan komputer, metode ini sebenarnya tidak menguntungkan. Kenapa? Karena proses perhitungannya membutuhkan waktu yang lama, terutama dalam hal analisa matriknya, misalnya mencari perkalian matrik, penjumlahan matrik, inverse matrik. Itu rumit. Lebih-lebih matrik yang kita gunakan itu udah besar, misalnya matrik dengan urut 20x20, nggak mungkin lagi diselesaikan secara manual, nggak mungkin juga diselesaikan dengan memakai kalkulator. Nah, makanya analisa matrik ini harus menggunakan apa yang dinamakan dengan komputer atau laptop. Nah, jadi permasalahan geometrik yang kompleks ya, bentuknya yang kompleks ya, yang rumit itu bisa diselesaikan dengan mudah. Kemudian beban yang kompleks. Beban yang kompleks ini artinya banyak beban ya. Bisa jadi akibat berat sendiri, kemudian akibat beban dinamis, beban gempa, beban angin dan seterusnya. Malahan bisa dilakukan perhitungan dalam struktur 3D atau 3 dimensi. Begitupun juga dengan persyaratan materialnya. Nah, jadi persyaratan material kompleks maksudnya di sini bisa kombinasi antar material. Nah, misalnya antara aluminium, baja, misalnya kan, beton dan lain-lain. Baik.
Tadi sudah dijelaskan ya keuntungan, keunggulan lanjutan. Ya, jadi bisa menghitung misalnya geometrik atau bentuk yang irregular yang tidak tetap bisa dihitung dengan mudah, dan seterusnya. Ke bawah ini mungkin Anda bisa baca dari bahan yang sudah kita share di Classroom, termasuk problem dinamik di sini ya. Problem dinamik artinya problem dengan beban bergerak atau getaran. Problem dinamik itu misalnya getaran akibat gempa, akibat angin. Nah, kemudian juga di bidang non-linear material. Baik, tentang kronologis perkembangan ini sebenarnya udah lama ya, seperti saya jelaskan tadi. Dia terus berkembang pesat mulai dari tahun 1941 sampai sekarang ini ya. Jadi ditemukannya komputer. Bagaimana secara rinci mungkin untuk menghemat paket videonya biar tidak terlalu panjang, mungkin Anda bisa baca di materi yang sudah kita upload di Classroom. Baik, setelah tahun 76 ya, perkembangan dari komputer itu sangat pesat ya. Malah sekarang kalau nggak ada komputer justru kita tuh akan kesulitan mungkin di segala bidang ya, karena komputer itu memang banyak sekali keuntungan atau perannya dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam analisa struktur matrik. Nah, jadi nggak bisa lari dari komputer. Tanpa komputer maka kita kalah cepat gitu kan, malahan nggak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam metode matrik ini sebenarnya ada dua metode ya. Jadi yang pertama namanya metode kekakuan atau metode perpindahan. Yang satu lagi adalah metode gaya atau metode fleksibilitas. Nah, jadi ada dua metode kekakuan. Nanti dalam penyelesaian ini kita menggunakan metode kekakuan atau metode perpindahan dalam perhitungan kita. Meskipun di sini ada dua metode, ada metode kekakuan dan ada metode gaya atau metode fleksibilitas. Nah, dalam istilah matrik kekakuan pada analisis struktur dimulai dari aplikasi pada metode elemen hingga yang mempunyai kesamaan pada analisis struktur. Istilah yang digunakan menggambarkan matrik hubungan antara gaya dan perpindahan. Jadi kalau kita lihat persamaan dalam menyelesaikan analisa struktur ini, itu rumus umumnya itu cukup simpel ya. Jadi gaya sama dengan kekakuan dikali perpindahan. Jadi gaya dalam bentuk F, gaya force, sama dengan kekakuan stiffness dikali perpindahan. Perpindahan adalah displacement. Jadi untuk semua elemen atau untuk semua kondisi struktur rangka batang itu menggunakan rumus yang sama. Namun nanti dalam aplikasinya tentu ada perbedaan ya. Nah, kemudian dalam metode elemen hingga ini juga dikenal dengan kekakuan matrik ya. Kekakuan matrik ini dikenal dengan dua, yaitu matrik kekakuan lokal. Kemudian ada juga matriks kekakuan struktur global. Nah, matrik kekakuan lokal ini umumnya kekakuan pada batang tunggal ya. Nah, misalnya kalau di kuda-kuda, di rangka batang kuda-kuda itu misalnya ada balok diagonal. Jadi satu buah, kalau kita cari kekakuannya itu namanya kekakuan lokal, atau kekakuan individu. Nah, sedangkan kekakuan sistem secara keseluruhan itu disebut sebagai kekakuan struktur atau kekakuan struktur global. Nah, jadi kekakuan struktur global ini merupakan gabungan atau rakitan dari kekakuan tunggal tadi atau kekakuan lokal. Nah, jadi
penggabungan antara kekakuan masing-masing batang yang menjadi sebuah satu kesatuan itu disebut sebagai kekakuan struktur. Nah, itu nanti bedanya antara kekakuan lokal atau kekakuan individu dengan kekakuan struktur. Nah, baik ya, sahabat-sahabat, nanti mungkin lebih jelas akan kita perjelas nanti di contoh soal di kuliah berikutnya. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, analisa struktur matrik ini rumusnya itu cukup sederhana. F sama dengan K kali U. Boleh juga F sama dengan K kali D. Nah, F itu adalah matrik gaya, kemudian K itu adalah matrik kekakuan, sedangkan U-nya itu matrik perpindahan. Jadi U ini kadang-kadang digunakan juga simbolnya D ya, displacement. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat dari kurung kurawalnya beda nih antara F, K, dan U. Di F ini kurung kurawalnya lancip, di K ini kurung kurawalnya tumpul ya, dan di U juga seperti itu. Itu menunjukkan yang lancip itu ya. Ini adalah menunjukkan dia sebuah vektor, sedangkan untuk kekakuan itu bukan vektor tetapi merupakan skalar. Apa beda antara vektor dan skalar? Nah, kalau vektor itu adalah sebuah besaran kan, yang mempunyai besar dan arah. Nah, misalnya gaya, arahnya kemana? Ke atas, ke bawah, besarnya berapa? 2 ton, 3 ton, dan seterusnya. Begitu juga dengan perpindahan. Perpindahannya kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, tentu perpindahan itu ada besarnya berapa? Misalnya 1 cm. Dan berpindahnya kemana? Sesuai dengan arahnya. Itu disebut sebagai vektor. Sedangkan K, kekakuan, itu merupakan skalar. Skalarnya adalah sebuah besaran, tapi tidak mempunyai arah. Nah, jadi contohnya misalnya angka 100, 50, 40, dia hanya punya nilai besar saja, tapi arahnya tidak ada. Nah, nanti penggunaan kurung kurawal itu seperti itu. Jadi untuk membedakan antara vektor dengan skalar. Nah, jadi berarti di sini gaya merupakan skalar, ya kan? Kemudian kekakuan itu merupakan terbalik. Gaya itu merupakan vektor, kekakuan merupakan skalar, dan perpindahan itu juga merupakan vektor. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan struktur? Nah, ini pengertian struktur mungkin supaya bisa kita pahami. Struktur adalah suatu sistem yang mengambil tempat dalam ruang dengan komponen atau bagian yang memiliki ukuran tertentu. Nah, jadi kalau kita strukturnya struktur bangunan. Nah, bangunan itu menempati ruang, ya kan? Dengan komponen bagian-bagiannya, ada atap, ada lantai, dan seterusnya. Nah, jadi struktur itu biasanya kompleks ya. Komponen itu tadi terdiri dari ya ada atap, ada tangga, dan seterusnya. Kemudian struktur yang kompleks itu dimodelkan. Jadi kalau kita di sipil, beban-beban yang bekerja di setiap bagian struktur itu dimodelkan, disederhanakan, dilimpahkan bebannya ke balok dan kolom misalnya. Namanya strukturnya dimodelkan. Nah, sebenarnya banyak tipe-tipe struktur ya. Jadi tipe struktur itu berdasarkan, ini kita bagi 3, ada berdasarkan kegunaan sistem, berdasarkan derajat ketidaktentuan, dan berdasarkan fungsi sistem menerima beban luar. Kalau berdasarkan kegunaan dan sistem, misalnya struktur jembatan, struktur tangki, struktur gedung, struktur bendungan, atau struktur pesawat udara, dan seterusnya. Berdasarkan derajat ketidaktentuannya, kita mengenal struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Sedangkan berdasarkan fungsi menerima beban luar, maka ada struktur rangka dan ada struktur kontinum. Struktur rangka mungkin kita nggak asing lagi, misalnya adalah balok menerus yang udah dipelajari dulu di Mekrek 1. Kemudian portal bidang yang sedang kita akan pelajari. Kemudian mungkin di Mekrek yang lain ini sudah pernah dipelajari ya. Portal bidang ini artinya dalam 2 dimensi, sumbu X dan sumbu Y.
kemudian ada portal ruang. Portal ruang ini adalah struktur dengan 3 dimensi, jadi 3 sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kemudian rangka batang bidang juga sama, itu 2 dimensi. Rangka batang ruang juga 3 dimensi. Contohnya rangka batang ruang itu adalah misalnya pada menara, misalnya menara Telkomsel. Kemudian ada juga struktur grid. Grid ini misalnya di balok lantai. Balok lantai itu ada balok lantai, kemudian ada balok anaknya, jadi membentuk segi 4 yang disebut sebagai bentuk grid. Nah, kemudian ada juga struktur kontinum. Struktur kontinum itu contohnya adalah pelat cangkang, itu adalah pelat tipis, kemudian struktur tangki. Nah, tentu kita di teknik sipil ini enggak semuanya kita pelajari ya. Nah, jadi kita akan belajar di sini paling tidak nanti tentang balok menerus, kemudian portal bidang, portal ruang enggak kita pelajari, rangka batang bidang, dan sebagai pengantar nanti juga akan kita jelaskan kepada Anda tentang struktur pegas dan rangka batang aksial 1 dimensi. Nah, jadi kita mulai dari tahap awal supaya mudah mengikutinya. Nah, jadi yang akan kita pelajari ini balok, rangka batang bidang yang 2D ya. Nah, yang 3D dan yang balok silang mungkin nggak sempat di sini, waktu mungkin nggak mencukupi. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ada tipe dari elemen tadi, tipe dari batang tadi ya. Ada spring elemen itu adalah pegas, kemudian truss elemen itu rangka batang, ada bisa plane dan 3D. Plane itu artinya bidang, 3D itu adalah 3 dimensi. Beam itu adalah balok. Nah, balok bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kemudian ada plane frame. Nah, ini rangka bidang ya. Kemudian green elemen green. Kemudian plane stress, tegangan bidang, plane strain, tegangan bidang, asymmetric elemen yang asimetris. Kemudian ada plat tadi, plate, kemudian ada sel, cangkang. Nah, baik, itu gambaran umum tentang bagian dari analisa struktur matrik. Mungkin Anda nggak asing lagi, ini saya perlihatkan contoh rangka batang misalnya di sebuah jembatan sederhana. Itu ada titik simpul yang diberi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian juga ada penamaan batangnya yang dikurung ya, 1, 5, 6 itu yang dibuat penamaan batang. Kemudian batang itu juga punya dimensi, ada luasnya A1, A2, A3, kemudian punya modulus elastisitas E itu ya, kemudian punya bentang dan seterusnya. Ini contoh rangka batang nanti yang akan kita selesaikan dalam analisa struktur metode matrik. Kalau tentang istilah yang digunakan dalam analisa struktur matrik ini sebenarnya sama dengan metode lain, misalnya titik kumpul. Jadi metode lain juga namanya sama, titik kumpul, titik simpul, ada juga yang menyebut sebagai titik nodal kan, ada titik pertemuan antar batang, kemudian disebut dengan titik join dan seterusnya. Ada juga yang menyebut sebagai titik buhul. Kemudian tumpuan juga ini menentukan, sama namanya, ada tumpuannya bentuk jepit, ada juga sendi dan juga ada roll. Nah, ini dalam bentuk 3 dimensi, balok menerus dia seperti itu, dia menekrek 1 seperti jelaskan tadi. Kemudian ada portal bidang 2 dimensi, kemudian ada portal ruang 3 dimensi, kemudian ada rangka batang bidang 2 dimensi, rangka batang ruang itu yang seperti menara Telkomsel, struktur tangki dan struktur kubah atau dom. Ini gambaran yang lain mungkin bisa dilihat, bentuk dari plane truss, rangka bidang. Nah, ini yang struktur jembatan, penamaan yang merah itu adalah batang bawah, batang diagonal, batang atas. Kemudian yang biru itu adalah batang vertikal. Kemudian yang kuning itu adalah titik simpulnya atau titik buhul. Ini contoh yang lain dari struktur rangka, kita lewati saja. Ada beberapa contoh. Nah, ini tadi yang struktur yang
template tadi ya. Ini ada sebelah kiri ada sebuah bangunan. Nah, karena mau dianalisis, mau dihitung gaya-gaya yang bekerja, bagaimana momen, gaya lintang. Nah, disederhanakan bentuknya dari yang kompleks menjadi sederhana yang sebelah kanan. Ini dalam bentuk portal seperti itu. Ini visual dari bentuk gambar 3D dari rangka batang rangka batang ruang. Ini struktur rangka ruang. Ini kalau diuraikan ya seperti itu pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi struktur kubah. Nah, langkah-langkah umum dalam struktur matrik. Nah, ini langkah umumnya seperti ini. Tapi ini tidak saya jelaskan di sini secara mendetil. Ya, kira-kira seperti itulah dekretasi dan pindah tipe elemennya elemen apa, apakah rangka batang, apakah balok, apakah portal misalnya. Kemudian fungsi perpindahannya, ya, gaya, sebenarnya kalkulan perpindahan, dan seterusnya ke bawah. Ya, mungkin ini lebih mudah dipahami nanti di contoh soal. Kemudian asumsi yang digunakan ya sama juga di Makrek ya. Nah, di sini ada KRB, konstruksi rangka batang. Yang pertama, batang 2 saling berhubungan dengan titik buhul join dengan hubungan sendi pin. Nah, jadi batang yang saling berhubungan itu dihubungkan oleh titik simpul ya, atau titik bihul yang disebut sebagai join. Nah, jadi banyak istilah. Kemudian sumbu 2 batang bertemu di satu titik, jelas kan. Kemudian beban yang bekerja berupa beban terpusat. Nah, jadi di rangka batang itu bebannya adalah beban yang terpusat. Jadi tidak ada timbul momen di titik simpul itu dianggap sama dengan 0. Kemudian juga ada reaksi dan ada gaya. Nah, ini juga seperti itu. Ada asumsi. Kalau sendi itu gimana? Sendi dia memberi tahanan translasi ke semua arah. Artinya dia bisa menahan gaya vertikal dan horizontal, tapi tidak bisa menahan momen. Nah, itu kalau untuk sendi, sama dengan yang lain. Sekarang kita lihat sebuah struktur itu stabil atau tidak. Nah, kan di sini stabilitas konstruksi rangka batang. Sebuah struktur rangka batang bisa kita lihat stabil atau tidak. Jadi sebelum dihitung dengan struktur matrik, itu bisa kita cek dulu strukturnya ini stabil apa enggak. Nah, untuk mengecek stabilan sebuah struktur rangka batang itu ada rumusnya. Nah, jadi di sini rumusnya adalah M lebih besar dari 2 kali J kurang 3. Nah, M itu sendiri adalah jumlah batang, J-nya adalah jumlah join atau jumlah titik simpul. Nah, sekarang kita buktikan ini ada sebuah rangka batang ya, sebelah kanan ini. Kita hitung sekarang tuh berapa semua jumlah titik simpulnya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 buah titik simpul. Kemudian kita hitung jumlah batangnya. Ya, jumlah batangnya di sini ada 11 semua, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 batang. Nah, kita masukkan tuh ke rumus M lebih besar dari 2J kurang 3. Nah, jadi dia struktur rangkanya dikatakan stabil jika M, jika jumlah batangnya lebih besar dari 2 kali jumlah titik simpul dikurang 3. Tadi telah kita hitung jumlah batangnya 11, titik simpulnya 7. Maka M nya kita isi M sama dengan 11 kan, apakah lebih besar dari 2 kali J. 2 kali J 2 kali 7. Nah, jumlah titik simpulnya tadi 7, berarti 2 kali 7 14. 14 dikurang 3 11. Nah, M nya tadi 11. Apakah 11 lebih besar dari atau sama dengan 11? Nah, jawabannya ya kan? Kenapa? Ya, karena lebih besar dari atau sama dengan. Jadi 11 lebih besar dari atau sama dengan. Berarti struktur ini stabil gitu. Begitu juga dengan rangka batang yang lain. Jadi tinggal kita masukkan rumus itu, kita sudah bisa mengecek apakah struktur rangka batangnya stabil atau tidak. Ini ada contoh lain. Ini bisa Anda lihat sendiri dengan rumus yang sama, stabil atau tidak. Ya, yang atas itu ternyata tidak stabil.
yang bawah tidak stabil. Nah, dan seterusnya. Oke, ini kita lewati. Contoh yang lain nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, kemudian istilah batang tarik, batang tekan juga sama dengan istilah yang digunakan pada McRae 1, 2, 3, 4. Nah, dikatakan batang tarik kalau gayanya menarik batangnya ya. Nah, contohnya di batang yang warna kuning. Nah, sedangkan batang tekan, compression, itu adalah jika arah gayanya menuju ke batang. Nah, ini semuanya tidak tahu, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Oke. Kemudian struktur. Nah, struktur ini dilakukan analisa, namanya analisa struktur. Nah, analisa struktur ini digunakan untuk menghitung apa? Nah, untuk menghitung gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen. Nah, kemudian menghitung gaya dalam. Nah, gaya dalamnya berupa apa? Ya, momen, gaya lintang, gaya normal, torsi. Kemudian termasuk displacement atau perpindahan. Displacement itu perpindahan, kalau di struktur itu ada dua. Bisa terjadi perpindahan translasi, bisa jadi perpindahan rotasi. Kemudian analisis strukturnya bisa dilakukan dengan cara manual. Cara manual misalnya metode matrik, ya, Takabaya, cross. Nah, kalau kita metode matrik ya semi manual lah, karena kita nggak akan menghitung matrik itu dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan tangan. Kita hitung pakai menggunakan bantuan komputer. Nanti perhitungan metode matrik ini kita pakai Excel ya dalam perhitungannya. Kemudian tadi ada software aplikasi yang udah dibuat dan bersifat komersil, misalnya ada SAP, ada ETAP, ada SAN, ada Plexis, dan banyak lagi. Nah, dari hasil itu maka didesain ya dengan ada momen, gaya lintang, dan seterusnya. Kalau untuk keperluan beton ya direncanakan bagaimana dimensi tulangan beton dan seterusnya. Kemudian penentuan jumlah derajat kebebasan struktur ini juga ada rumusnya. NX jumlah titik kumpul termasuk jumlah penentuan jumlah derajat kebebasan struktur. NX sama dengan 3NJ kurang 3NFJ kurang 2NPJ kurang NR. NJ itulah jumlah titik kumpul, NFJ jumlah titik yang sifatnya jepit, NPJ jumlah titik yang sifatnya sendi. Berapa buah sendi? Misalnya ada sebuah struktur, kan ada sendi roll misalnya di tumpuannya. Nah, kita lihat kalau ada 4 sendi berarti NPJ-nya sama dengan 4. NR jumlah titik yang sifatnya roll. Itu penentuan derajat kebebasan struktur ya. Nah, ini sudah dijelaskan, nih kita lewati aja. Kemudian yang terakhir ini ada tentang koordinat. Koordinat itu dikenal dalam analisis struktur matrik ini ada dua jenis koordinat. Yang pertama namanya koordinat global. Koordinat ini koordinat umum ya, koordinat global, sumbu Y, sumbu X, sumbu Z. Nah, jadi koordinat biasa. Kemudian juga ada koordinat lokal. Koordinat lokalnya adalah koordinat tadi kalau ada batang individu ya, jadi mengikuti arah batangnya. Nah, misalnya tadi ada batang diagonal, jadi sumbu X, sumbu Y, dan Z-nya itu mengikuti arah batangnya. Nah, itu dia. Oke, di sini tidak diperlihatkan contohnya, nanti kita buatkan contohnya. Baik, untuk kuliah kali ini hanya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.